اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari dengan izin Allah kita meneruskan kajian surah Fatir sampai ayat terakhir 10. Ya berarti sekarang 11 dan seterusnya ya. Allah menegaskan tidak ada pencipta kecuali Allah, maka tidak ada Tuhan, la ilaha illallah. Sepanjang la ilaha illallahnya beres, maka amalannya naik atau diterima oleh Allah. Tapi kalau la ilaha illallahnya tidak beres, ya maka amalan tidak naik, tidak diterima oleh Allah. Itu di ayat 10 kemarin ya. Nah, sampainya kita pada la ilaha illallah diantaranya adalah kesadaran empirik kosmik ini alam raya ini. Termasuk Allah meneruskan wallahu, dan adapun Allah itu khalaqakum min turab, menciptakan bangsa kalian min turab, ada yang dari tanah, berarti Bapak Adam alaihi salam. Lalu dari tulang rusuk Bapak Adam itu Allah ciptakan istrinya. Siapa itu namanya? Siti Hawa. Maka melalui air sperma Nabi Adam, Bapak Adam, yang ditempatkan di istrinya Siti Hawa, ada yang diciptakan dari bangsa kalian itu minut fatin, minut fatin, yang setarnya dari sperma. Jadi ada yang dari tanah, ada yang dari sperma. Summa ja'alakum azwajan. Setelah jadi itu ada manusia, maka ja'alakum, Allah menjadikannya berfungsi. Kan sudah ada, sudah tercipta, lalu berfungsi. Apa fungsinya? Azwajan,
memiliki kecenderungan berpasang-pasangan. Maka kalau ada akad nikah, kita berbahagia kalau ijab kabul itu masih normal. Di antaranya yang lelaki naksir perempuan dan yang perempuan naksir laki-laki. Karena ada yang tidak dapat mewujudkan itu. Ya. Laki kok cari laki, yang perempuan juga cari perempuan, bahkan ada yang AC DC, faktanya punya anak perempuan satu. Alhamdulillah udah jadi dokter lagi ya, sudah mulai buka praktek di yang sebutlah di Pandeglang. Tapi ayahnya merasa gelisah aja, butuh lelaki. Akhirnya cerai. Bukan cerai, istrinya merasa tidak tahan karena suaminya yang bersama dirinya menghasilkan satu anak, pengennya berbagi aja dengan lelaki lain. Maka istrinya mohon pamit. Sampai di situ, sampai di koma, ja'alakum azwajan. Tidak ada, itu adalah hak Allah. Jadi walaupun ada manusia yang mungkin di satu saat mengklaim dapat menentukan jenis kelamin, kamu anaknya pengen apa jenis kelaminnya? Laki, dibikinkan laki-laki. Berdasarkan ayat ini, demi Allah itu hak Allah. Ya. Karena hak Allah, maka pengetahuan kita berhenti. Jadi apakah yang akan lahir itu laki, apa perempuan, itu kita membutuhkan Allah. Ya, kita ini fakir, terus menerus butuh Allah. Nah, itu satu jalan la ilaha illallah. Bukan hanya itu, bahkan wama tahmilu, wama dan apapun, tahmilu yang digendong dalam rahim istri, kita nyebutnya hamil. Yang digendong itu apa? Dalam rahim istri, apakah unsa, jenis kelamin perempuan, atau bukan? Wala tad'u, bahkan pada saat persalinan, tad'u itu wado'a, meletakkan, asalnya digendong karena waktunya sudah cukup, akhirnya diletakkan. Nah, digendong kita sebut hamil, diletakkan kita sebut persalinan. Illa bi'ilmihi, semuanya tunduk dalam ilmu Allah, dan Allah tidak meminjam siapapun termasuk bidan, dokter persalinan, parazi, yang bisa menjadi jalan kita menduakan Allah. Contohlah kalau Allah kaku, cuma pengen tahu jenis kelamin apa saja, tidak mau kooperatif. Saya ada selain Allah, siapa? Dokter, bidan,
parazi. Nah itu musyrik. Nah maka diingatkan oleh Allah sampai kapanpun soal itu mutlak milik Allah. Jadi jangan termakan rayuan orang-orang siapapun yang mengklaim punya kemampuan yang mirip, naudzubillah min dzalik, sama, yang bisa menentukan kandungan sampai persalinan. Ya. Memang ilmu pengetahuan maju, tapi mengganti atau menjadi alternatif dari Allah mustahil. Ini penegasan Allah, menunjukkan pengetahuan manusia itu dinamis tapi dibatasi. Nah sampai di situ pun itu menjadi pintu la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah itulah maka kita membangun amalan yang sendi la ilaha illallahnya goyah, ya nilainya nggak sempurna. Bahkan tanpa la ilaha illallah ada kok saya nggak mutlak peran Allah. Itu anak perempuan saya itu setengahnya hasil kinerja para dokter. Nah itu udah musyrik. Nah maka sholatnya tidak naik ke atas, kan ayat 10-nya begitu kan, percuma sholatnya. Bahkan yang ketiga pintu-pintu la ilaha illallah adalah wama yu'ammaru, soal siapa yang diberi kemanfaatan umur. Nah kita meluruskan dulu. Usia Haji Rusdi 80 tahun. Udah tambah lagi. Tambah 3 tahun. Usianya 83 tahun. Itu usia. Nah itu nanti ini, itu umur namanya. Usia itu deret hitung. Berapa kualitas umur Pak Haji Rusdi itu hitung, deret ukur. Apa yang diukur? Nilai atau kemampuan untuk memanfaatkan angka angkatan. Maka disebut umur. Jadi umur berkaitan dengan kemampuan menikmati angka. Ain, mim, ro. Kalau saya tanyakan, kamu umur berapa umurmu? Itu jawabannya bukan usia. Jawabannya berapa manfaat ibadahnya. Ya. Dari kata ain, mim, ro itu pula maka ada istilah ta'mir masjid. Ya kan, ta'mir, kemampuan mengelola masjid. Ya, ta'mir. Jadi kemampuan mengelola usia, umur. Ada yang umurnya sampai 90, tapi dari sejak usia 50 kayak bocah, pikun berkepanjangan. Emang manfaat usianya? Enggak kan? Ada yang sejak umur 35 divonis oleh pengadilan dokter tidak boleh makan durian. Sudah kehilangan kemampuan umurnya. Nah, Allah membuat angka di lauh mahfud, di alam
Lauh Mahfud, rohali, oleh Allah dibuat angka usia 70 tahun mati. Tapi umurnya diperpendek menjadi 50. Sejak 50 pikun. Berarti sebetulnya sejak kapan berakhir usianya? Maka kata Allah, wa ma nu'ammar. Tapi ada juga yang teman-temannya udah pada mati, udah pada pikun, pajirus dihormati mati orang pikun-pikun. Ya, maka di sini disebutkan wa ma nu'ammaru, dan siapa yang diberi nilai tambah usia, nilai tambah. Tidak ada istilah panjang umur. Yang nilai tambah min mu'ammarin, dari yang nilai tambahnya berlanjut. Alhamdulillah Haji Rusdi masih berharap dapat istri baru. Bisa bertambah terus. Ya kan, bagaimanapun kalau saya lebih muda, Haji Rusdi tetap menganggap saya guru, curhatnya ke saya. Wajar lah. Bagus, kompor. Nah itu mungkin kata orang, ingat umur. Nah ini kan gitu kan. Padahal itulah yang disebut dengan nu'ammar, diperpanjang nilai manfaat usianya. Angka enggak berubah. Dan di Lauh Mahfud, siji waktu ajal musamma parohali kudu mati umur berapa tadi? 70. Bisa pegeli, sing ngurus pegel kon. Wala yungqasu min umurihi, kalau sudah begitu wala yungqasu, mal bakal dikurangi nilai manfaatnya. Min umurihi, dari nilai manfaatnya, illa fi kitabin, kecuali memang di alam Lauh Mahfud angkanya itu. Jadi ada angka, ya sama dengan begitu. Ada yang dikasih tangan 2, umur 30, satu tangan nggak bisa dipakai. Karena ya mungkin stroke, apalagi. Tapi organnya ada berapa? Ada 2, nilai manfaatnya yang berkurang. Maka yang tangan 2 disebut alam. Ayo siapa yang ingat? Alam kholqi, sudah diciptakan. Kita nyebutnya alam ajali, padahal ajalum musamma. Tapi nilai manfaatnya disebut alam amri. Wa amruhu idza arada ayyakula lahu kun fayakun. Bisa seketika usia mudanya berakhir menjadi ke kamar mandi harus dipapa, udah kayak orang tua. Sudah. Memang juga ada yang kita sebut dengan apa ya? Usia 3 tahun. Tapi angkanya 3 tahun, tapi umurnya setahun. Ini di PAUD ini Maya. Nyebutnya apa itu? Saya lupa itu. Jadi usia lebih tua daripada umurnya. Nah sekarang lagi banyak penyakit seperti itu, rata-rata bukan karena nutrisi, karena step. Jadi orang tua sibuk main TikTok,
anak begini nggak kelihatan step gitu. Inna dzalika 'alallahi yasir. Membuat satu apa yang pertama tadi, pilihan-pilihan manusia, ada yang dari tanah, ada yang dari sperma, ada yang lahir tanpa ayah, ada yang lahir tanpa ibu, ada yang lahir tanpa ayah ibu. Yang lahir tanpa ayah ibu siapa itu? Nabi Adam. Yang lahir tanpa ayah Isa. Yang lahir tanpa ibu ada Hawa. Nah Siti Hawa laki ibu. Itu Allahi yasir. Nggak usah kagum, itu mudah buat Allah. Begitu juga yang kedua tentang jenis kelamin, lanang atau wadon, berpasangan tidak, itu juga mudah. Dan yang ketiga adalah soal rahasia perbedaan usia dan umur. Ya, usia dan umur antara deret hitung dengan deret ukur. Dan ayat ini tadi mengenai ilmu sekarang kan merupakan sudah biasa. Bisa diketahui jenis kelamin yang laki, jadi dalam kandungan laki atau perempuan. Jika kita percaya itu, pengetahuan kita hanya mengetahui keputusan Allah. Yang memutuskan jenis kelamin Allah. Jadi dulu soal anakmu dikasih jenis kelamin apa dari Allah, kan konsep dasarnya itu. Dulu itu namanya ilmu gaib yang sifatnya nisbi. Sepanjang belum cerot masih gaib. Begitu cerot, jebule laki, ternyata laki. Ilmu pengetahuan terus berkembang, dibuat instrumen alat bantunya, sampai di titik kita sekarang sudah bisa diketahui Allah ngasih jenis kelamin apa. Tapi ilmu tentang memutuskan simpulan jenis kelamin laki atau perempuan itu adalah ilmu Allah dan tidak dibagikan kepada yang selain Allah. Maka tidak boleh ada kemusyrikan akibat persoalan jenis kelamin. Itu udah 3 tuh ya. Sekarang yang keempat, banyak ini bantuan Allah untuk kita untuk memperkuat la ilaha illallah. Wa ma yastawi, lagi pula tidak akan pernah sama. Al-Bahroni, ini sekarang Bahroniku jadi ini Bakreni ya. Iya, tetangganya Bune Surya ya. Yaitu Maritis. Al-Bahroni, 2 tempat melimpah ruahnya air. Ada air tawar namanya tempat melimpah ruahnya air. Kalau air tawar apa? Di sungai. Kalau tempat air melimpah ruah asin, laut. Sehingga yang dimaksud Al-Bahroni, walaupun Bahrun itu artinya laut, ide dasarnya bukan laut. Bahrun itu tempat melimpah ruahnya air. Al-Bahroni berarti maksudnya sungai dan laut. Nah itu maksudnya.
Maka diketemukan hada ikike. Ikike itu berarti apa itu? Ini artinya airnya apa tempatnya? Akhirnya ini nih adbun purotun, terasa tawar, sehingga sairun syarabuhu, tinggal minum, tidak perlu difiltrasi. Apa untuk memisahkan garam dari anu itu? Difilter ya. Karena kalau tidak dipisahkan garam dari unsur airnya, jadinya ante payau, sehingga gena sabunan gegati lunyu baik sabun. Maka orang Pontang itu licin akalnya, kulitnya ya, karena kan gak turun muntuk-muntuk tuh ya. Sehingga karena sulit digania meleset baik daki penuh ireng kami. Jadi sejarah yang Pontang lari linduk mah berkeduman ge. Iya. Jadi hadza adbun furatun, dari tempat air melimpah ruah itu unik ya. Ada air yang tidak asin atau tawar, sehingga sairun syarabuhu layak konsumsi. Tapi sebaliknya wahada sing iki, yang ini malah milhun ujazun, bisa bikin terbakar tenggorokan karena banyak unsur kristalnya. Garam bisa berubah rasa menjadi asin, tapi bisa juga berubah material menjadi kaca-kaca yang tajam itu kan. Makanya tinggal di pesisir itu peret ya, karena kan banyak unsur kristal garam ke bawah angin peret mbak apa betegerening pesisir itu ya. Ya artinya tinggal di pesisir karena kan anginnya membawa unsur kristal. Kalau kena logam, motor, mobil mudah terjadi korosi. Iya, pesin dudag-gudag ya, tinggal pesisir ya. Latu kube video. Hawa nafsu doang, karena tinggal di pantai itu pasti akan lebih banyak di dalam ruangan. Anginnya jahat, disebutnya angin laut jahat. Ya apik ku arep apa udah pantai apik. Lah ya kan berarti masyarakat pesisir. Wa min kullin, anehnya lagi nih, wa min kullin, dari masing-masing apa nih? Bukan dong, air. Ini bicara airnya nih. Dari air tawar dan air asin tetap apa? Tetap takuluna lahman thoriya. Ada yang bisa atau kalian konsumsi yang ikannya tetap ikan tawar. Kan tadi ada dua air. Ada air tawar, sairun syarabuhu, yang layak konsumsi. Ada ikan asin yang tidak layak konsumsi. Dua-duanya adalah apa disebutnya lingkungan ikan. Ada ikan yang
hidup di air asin, ada ikan yang hidup di air tawar. Dua-duanya layak konsumsi kan? Aneh nggak? Pada saat jadi air, hanya air tawar yang sairun syarabuhu layak konsumsi. Air lautnya nggak layak konsumsi. Tapi ikannya layak konsumsi. Di mana itu? Ikannya tidak menjadi asin yang di air laut, dan yang di air sungai wajar ya, tawar ya. Nah itu hanya ilmu Allah yang menjaga air ikan yang di air asin tetap tawar. Itu hanya Allah. Tidak ada ilmu pengetahuan teknologi yang bisa mengembangkan ikan di air asin jadi asin daging, nggak ada. Tetap dijaga oleh Allah, layak konsumsi, kandungan garamnya sangat ya tidak membahayakan. Bahkan ada nilai tambah. Apa nilai tambahnya? Wa tastakhrijuna hilyatan talbasuna. Dari mineral air itu, baik air tawar maupun air asin, itu ada barang-barang perhiasan yang dapat kita gunakan. Bisa berupa mutiara, kulit dari binatang-binatang laut, seperti buaya laut, kulitnya kan mahal. Kuda laut, kuda kan banyak ya, binatang-binatang jumbo di air itu banyak. Yang kulitnya juga mahal. Pernah ada yang beli baju kulit lele enggak? Ya itu karena ilmu pengetahuan kita belum nyampe. Satu saat kulit lili nanti dipakai untuk baju. Bahkan yang kelima nih, Allah memberikan nilai tambah juga pada air yang melimpah ruah, baik berupa air tawar di sungai maupun air yang melimpah ruah berupa air asin di laut, yaitu nilai kestabilan hukum air. Dibikin stabil hukum air itu. Kerikil yang kecil bobotnya itu malah jatuh tenggelam ke dasar. Tapi benda-benda berbobot besar dengan hukum air yang terus-menerus dijaga oleh Allah dapat terapung, sehingga wataro engkau dapat lihat al-fulka, alat-alat transportasi air, bisa perahu, kapal dan lain sebagainya, itu fihi mawakhira. Di dalam air itu mawakhira, dapat menuju ujung-ujung, menjelajah ke ujung-ujung benua. Mawakhira itu akhir-akhir ya. Oh, luar biasa itu, dan itu adalah ilmu Allah. Dijaga terus hukum air. Gimana kalau Allah libur menjaganya? Maka bobot-bobot besar itu
akan menjadi bertukar, kerikil menjadi terapung, malah kapal menjadi tenggelam ke dasar lautan. Wala'allak mana itu? Litatahu min fadlihi, kamu berkelana dengan menggunakan moda transportasi air ke berbagai ujung akhir benua, itu litatahu dalam rangka mengeksplorasi, mengeksploitasi min fadlihi, dari nilai tambah alam raya ini. Itu fadlun, nilai tambah. Ada kegiatan eksplorasi, ada kegiatan eksploitasi. Maka untuk izin lingkungannya ada izin eksplorasi, ada izin eksploitasi. Tinggal yang jadi masalah, la'allakum tashkurun, mampu tidak kalian berterima kasih kepada Allah. Karena rukun untuk tegaknya la ilaha illallah, yang pertama adalah pengakuan di ayat 10 itu. Tidak ada pencipta selain Allah. Tapi yang kedua adalah kemauan berterima kasih kepada Allah, dapat melakukan kegiatan eksploitasi, eksplorasi, begitu juga berterima kasih pada Allah masih diberikan anak dengan jenis kelamin menurut kehendak Allah. Dan ada yang oleh Allah orang tuanya diuji, anaknya tidak hak jenis kelaminnya, maka dalam rangka al-maslahatul mursalah dibikinkan jenis kelaminnya kan, menurut kecenderungan dari anak itu. Namanya jenis apa? Alat kelamin bikinan. Sepanjang kita tidak bersyukur, sulit menegakkan la ilaha illallah. Nanti yang tersisa cuma dohirnya. Kemarin di Masjid Bilal mana Haji Oji itu. Nah, kemarin kita sampai di hadis ke berapa kemarin? 7. Bahwa kita hanya bisa mengukur dohir la ilaha illallah, dohir. Jadi la ilaha illallah itu punya dua muka, ada dohir, ada batin. Ustaz, udah pernah salat, anak itu tidak membatalkan hukum, karena dohirnya dia bersyahadat. Kenapa kamu tidak mau ngirim kue ke tetangga? Udah gelem salat Ustaz. Nah itu nggak boleh, karena kita hanya bisa berhubungan dengan dohirnya. Dohirnya dia bersyahadat. Tetapi munafik, kau munafik, udah gelem salat, tetap dia tidak boleh dibunuh, tidak boleh dianiaya, tidak boleh disakiti. Bahkan faraidnya masih jalan itu. Tuh. Laju gimana Ustadz? Itu urusan Allah. Nah itu dohir, cara kita melihat orang. Yang jadi masalah itu kan orang lain. Kita melihat orang lain itu sepanjang KTP-nya Islam, maka wajib hak Islamnya timbul, wajib. Yang jadi masalah, bagaimana caranya ayat 10 lihat agar amal itu naik ke langit, diterima sebagai amal yang makbul.
Tidak ada jalan kecuali kita meningkatkan kualitas batin la ilaha illallah itu, bukan sekedar KTP. Tuh. Nah, caranya bagaimana? Satu, insaf mengakui tidak ada pencipta selain Allah. Dua, berterima kasih kepada Allah karena terus-menerus memberi nilai manfaat. Nilai manfaat air berapa tadi? Satu, ada air konsumsi. Dua, ada ikan ikan-ikan dari air. Tiga, transportasi, moda transportasi air. Nilai manfaat usia, ada panjang umur. Nilai manfaat usia. Nilai manfaat kerahiman, dapat untuk persalinan. Emang semua rahim bisa dibuat persalinan? Itu keputusan Allah. Ya, ada yang kemudian rahimnya bukan dipotong, tuh apa sebenarnya itu? Kuret. Pokoknya nggak dipakai lagi. Saya lupa waktu saya persalinan, bisa lupa. Kita tambah lagi ya supaya melek. Ini soal la ilaha illallah. Yulijul laila fin nahari. Cuma Allah, tidak ada yang lain dan tidak berserikat dalam hal yulijul laila, memasukkan malam. Jadi malam dimasukkan ke siang. Yulijul laila fin nahari. Anggaplah siang itu satu bejana. Ada bejana isinya siang. Dimasukkan barang baru, namanya malam. Maka siang pelan-pelan terpental menjadi lebih sedikit, lebih sedikit, lebih sedikit sampai hilang. Berganti yang ada di bejana itu namanya malam. Malam menjadi dominan, gelap. Nah, itu Allah yang berkuasa dan tak berserikat. Ya, Allah tidak meminta tolong siapapun. Ya. Jadi jangan coba-coba menganggap ada selain Allah bikin sebab malam. Memang ada planetarium, bioskop. Kalau kita masuk dua gedung itu malam banget tuh, kaget lah ya. Tapi cuma Allah yang bisa bikin alam raya ini siangnya hilang berganti malam, atau sebaliknya, wa yulijun nahara fil laili, malamnya berkurang karena Allah memasukkan siang. Berkurang lagi, berkurang lagi, berkurang lagi, sampai kemudian terang benderang. Dan Allah tidak berserikat. Haram, musyrik dalam soal ini. Tidak boleh ada yang bisa menganggap, wah ada negara yang bisa membuat siang berganti malam. Tidak bisa. Wasakhara syamsa wal qamar, maka yang mengendalikan matahari dan bulan cuma Allah. Cuma Allah. Walaupun suatu negara maju dalam teknologi antariksa, soal siapa yang mengendalikan matahari dan bulan itu cuma Allah, dan tidak berserikat dan tidak bersekutu dengan tim ahli manapun. Ya, mustahil, mestinya ada kemusyrikan. Kalau masih ada yang datang ke pohon besar,
ke suatu kawasan, ya Allah, mudah-mudahan matahari eksis lebih panjang, bulan eksis lebih pendek sehingga siangnya lebih lama. Nah, itu namanya musyrik. Ya, karena Allah tidak berserikat. Kulun, semua tadi apa aja itu, matahari dan bulan, itu yajri li ajalin musamman, terus menerus yajri, beroperasi, li ajalin musamman, sampai batas waktunya. Nah, para ulama kemudian menawarkan perbedaan pendapat. Kapan itu ajal musamma itu? Sampai kapan Allah tanggung jawab mengelola matahari dan bulan? Oh, sampai kiamat. Karena nanti pasca kiamat dibikinkan alam baru, matahari baru, bulan baru. Wallahu alam. Oh, sampai semaunya. Oh iya benar, sampai semaunya. Jadi jangan dikira matahari itu nanti tenggelam di jam 18 sekitar itu ya. Bisa aja Allah majukan jadi 16. Bisa Allah majukan jadi jam, mundurkan jadi jam 20. Berarti jam 20 itu yang berapa itu? Jam 8. Maka ada teori alam ajali. Jadi alam kemauan Allah yang sifatnya berkehendak. Kalau pertanyaan saya rubah begini, sejak kapan matahari itu terbit di mana matahari? Timur, tenggelam di barat. Sejak ajal. Artinya itu suka-suka ajali, yaitu li ajalin musamma. Sama dengan begini, Allah itu maha mendengar. Sejak kapan Allah maha mendengar? Itu ajali. Adapun Allah mau pakai tidak pakai suka-suka Allah. Artinya Allah tidak berserikat, tidak berbagi kekuasaan dengan otoritas manapun. Zalikum, udah berapa tadi itu? 1, 2, 3, 4. Zalikum, itulah kalian, itulah semua itu. Allah membuktikan itu Rabbukum, Maha Rububiyah, ya, Maha Rububiyah. Jangan bermimpi ada selain Allah dalam aspek-aspek tadi, ya. Jangan bermimpi. Selain Allah itu mengatur, pengelola di ajalin musamma, Allah juga lahu al-mulku, berkuasa penuh, di mana kekuasaannya tidak dibagikan. Ya. Sama bedakan dengan beberapa negara, kekuasaan landmark agrariannya berbagi dengan negara lain, pangkalan perang, mungkin karena persekutuan seperti Malaysia dengan Inggris gitu ya, disebut persemakmuran. Nah, semua hal yang dikuasai Allah, Allah nggak berbagi. Allah nggak berbagi, maka berkuasa penuh. Dah. Maka aneh dan aneh bin ajaib, ada orang bertekuk lutut, tunduk pada sesuatu yang tidak memiliki tanggung jawab rububiyah dan tidak berkuasa penuh dalam kepemilikan dan kekuasaan. Aneh. Takut pada Pak Prabowo itu aneh. Ya, melebihi takut pada Allah. Tambah lebih aneh lagi, masih takut pada Pak
Jokowi udah lengser. Karena dari aspek-aspek ayat 10 sampai ayat berapa itu tidak ada Allah berbagi-bagi, itu enggak ada. Allah tidak berserikat. Maka Allah menyatakan waladinya siapapun tad'una, da'a, apa da'a, to call, memanggil, terserah manggil Allahnya mau apa, mau minta tolong, mau beribadah, tapi yang jadi masalah doa call min duni, bukan Allah. Yang dipanggil bukan Allah. Sedangkan yang bukan Allah tidak punya kemampuan rububiyah dan tidak punya otoritas mulkiyah. Maka ditegaskan oleh Allah, kasihan orang-orang yang ketipu itu. Bukan selain Allah dipanggil. Kok kasihan? Karena ma yamlikuna, si Tuhan-Tuhan gadungan itu ma yamlikuna, tidak punya apa-apa, tidak menguasai apapun. Menguasai uang, misalnya disatukan di Danantara, ya Allah, kekuasaan sujung kuku masih ada eksistensinya? Nggak ada eksistensinya. Min kitmirin. Nah, kitmir ini seingat saya ya, kalau kita buka kurma kan kayak ari itu yang disalak juga ada tuh, tahu nggak? Kalau salak mah di kulit luar ya, ini mah di kurma. Kurma mah paling unik, daging diambil, di bawah daging ada kayak kulit ari itu tuh. Dah, nah pun bukunya urusannya ya. Tipis banget. Kalau kita belek lagi, kita belek apa, kita itu kayak benang di tengah gitu. Saya lupa namanya apa itu dulu ya. Ada namanya, jadi ada nama-nama unik di unsur kurma itu. Nah, si benang ini mirip benang uang itu tuh. Apa yang di uang tuh? Uang kertas. Pita ya nyebutnya. Ya pitanya itu kan cirin. Itu tipis banget. Ya Allah ya. Itu kurma. Lah kurmanya miliaran jumlahnya. Anda benar, kalau kita tarik pelan-pelan keambil itu. Allah menantang. Emang ada yang bisa bikin baju ari di kurma itu. Kalau udah bisa bikin, dikasih kali jabatan Tuhan kali sama Allah. Karena nggak bisa, sulit ya. Sekarang kita coba telusuri, ada orang percaya pada selain Allah, tiwasis mati pisah, dan dia dulu ahli ibadah, Abuya lah. Kita datang ke kuburan itu, Abuya tolong rumah tangga saya. Itu karena kita yakin dia mendengar kan, ya kita yakin jenazah ini bisa mendengar. Ini kita bicarakan konstruksinya. Intada'uhum, kalau kamu nekat tetap mendatangi selain Tuhan, misal simulasinya di kuburan itu ya, la yasma'u du'akum, padahal demi Allah udah nggak bisa ngedengerin apa yang kamu minta. Tapi walau sami'u, andai kata Allah, walau sami'u, andai kata pun bisa mendengar, andai ini
Mastajabu lakum, emang punya kemampuan memenuhi permintaan kita. Mungkin dia lagi sibuk ibadah, atau naudzubillahi min dalik, lagi sibuk disiksa. Jadi kita ulang, siapa yang pengen kayak di sinetron itu, ziarah ke orang tuanya, sohorkan. Tidak ada kamera, tapi papa sudah 10 tahun kita berpisah jarak karena suaminya meninggal nih, tapi ngomong baikku seolah-olah bisa mendengarkan. Ya. Papa doakan mama, sekarang yang si Tete udah tua, sudah punya pacar, tolong bantu mama jagain si Tete ya. Iya nih kan. Sekarang kata Allah ini, anggap deh bisa dengar deh suaminya deh. Anggap bisa dengar. Kalaupun bisa dengar, emang bisa nolongin ngejaga anaknya. Kata Allah, wisi aja kelagani dikitnya. Sing urur baik. Kita ulang, walau sami'u, dan andai. Nah kalau pakai lau itu andai nggak mungkin. Walau sami'u, andai, anggaplah si orang yang kita anggap Tuhan itu bisa mendengar, maka kata Allah mastajabu lakum. Nah yang menyakitkan Allah menggunakan kata istijabah, bukan menggunakan kata ijabah. Beda dengan idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu ijabah. Seolah-olah kata Allah, coba dikasih waktu, kita minta mobil kepada yang di kuburan, dikasih waktu deh. Udah Tuhan kecil, sanggupnya berapa lama? Wih, kalau sebulan belum bisa, udah sanggupnya berapa lama? Setengah tahun, kasih waktu setengah tahun. Nah, itu namanya istijabah. Tapi kalau masa sih pengen disebut Tuhan minta waktu, Tuhan kan talk share, namanya ijabah. Udah kasih waktu. Saking memang tidak mungkinnya orang selain Tuhan mewujudkan 1, 2, 3, 4, 5 di atas tadi. Wa yaumal qiyamati, ujung-ujungnya ini dibocorin oleh Allah nih. Siapa yang membuat kita nekat melawan Allah? Misalnya memutuskan saya tidak boleh sholat lagi. Siapa yang melarang kamu sholat? Pimpinan saya. Berarti pimpinan saya jadi Tuhan selain Allah. Kata Allah, wa yaumal qiyamati, nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, yakfuruna bisyirkikum, yang kamu anggap Tuhan selain Allah pada waktu di dunia, yakfuruna, menolak, bisyirkikum, menjadi satu komplotan dengan kita, menolak, nggak ngaku dia. Lagi pula wala yunabbiuka mislu khabir, datang kepada Pak Mulyono di padang mahsyar itu, Pak Mul, gimana nasib saya ini, sepil dong bocorannya. Lain Nabi, dia nggak punya informasi apa, nggak punya. Nah ini dibongkar oleh Allah nanti apa yang akan terjadi di hari kiamat. Tinggal masalahnya percaya enggak. Kalau saya percaya, maka saya putuskan tidak percaya pada Mulyono. Karena saya percaya ujung-ujungnya Mulyono nggak ngaku.
akhirat nanti. Nah, karena saya percaya Allah, maka saya putuskan saya tidak percaya Mulyono di dunia ini. Ya. Nah, ayat yang ke-15, 16, 17 ini harus jadi kesadaran kita ya. Agar kita itu bisa menjaga la ilaha illallah sebagai dasar amal soleh. Yaitu Allah mengingatkan, ya ayyuhan nas. Ini kalau saya ganti menjadi ya ayyuhal insan jadi berubah nih. Ya ayyuhan nas. Hei siapapun kalian, selama belum terikat secara sosial. Tapi kalau saya ganti menjadi ya ayyuhal insan. Hei siapapun kalian makhluk sosial. Mungkin istrinya si Manat, mungkin anaknya si Manat, itu beda hukumnya masing-masing. Nah ini mah sebelum kalian terikat secara sosial, nggak peduli ini mah nggak dilihat kamu istri, suami, anak, orang tua, tetangga, bawahan, karyawan, pokoknya manusia mandiri, independen aja. Antumul fuqara. Nah ini debatnya panjang kali lebar, hanya untuk memutuskan ini apa ini antumul fuqara ini. Nah yang bisa kita ambil adalah misal yang paling aja, paling lazim. Ya Yanas, wahai siapapun manusia, antumul fuqara, antum kamulah al fuqara, jenis al-fuqara. Berarti binatang kurang al-fuqara, kurang. Jin lebih kurang lagi. Jadi kalau kita buat deret ukur tingkat kefakiran, ini fakir ya. Tapi ada tafsir lain, nggak usah dibikin ribut. Nah maka ada marotibnya, ada apa derajat tuh, pemeringkatan, tingkat kefakiran. Paling tinggi menunjukkan paling besar itu Anas. Rewel, butuh baik. Fakirun, tidak ada habisnya butuhnya. Fakir. Lebih ringan sedikit itu binatang. Lebih ringan lagi. Nah, selain binatang ada lagi hewan. Padu baik. Maka kata Allah, antumul fuqara, sirkuh, jenis yang paling fakir. Fakir itu tidak ada habisnya butuhnya atau berkebutuhan tetap. Tambah lagi ada berkebutuhan khusus. Nah, ada 3 kebutuhan tetap kita. Butuh ada sebelum tidak ada. Butuh Allah.
atau hidup setelah mati. Sebelum tidak ada ini. Kan asalnya kita nggak ada nih, mati. Yang menghidupkan kita siapa? Hanya Allah. Hanya Allah. Yang kedua, butuh kepada Allah untuk tetap hidup. Maka kita orang pengen mati kan? Ya pengen mati. Yang bisa menjamin kita tetap hidup hanya Allah. Hanya Allah. Nah, yang ketiga, butuh pada Allah untuk menikmati hidup. Maka kita butuh oksigen, butuh farmasi. Faiza maritu bahwa Yasmin itu ngasih obat, bukan ngasih sembuh. Dari tiga kebutuhan ini, maka kata Allah, sehebat-hebatnya kamu musyrik, emang bisa kamu menolak butuh pada saya? Karena kita menjadi ada dari tidak ada karena Allah. Bahkan kita andai kata kita nggak pengen mati, cuma Allah yang berkuasa. Bahkan untuk bisa menikmati hidup, bisa mangan durian terus, bisa ngising orang ngising, bisa ngentut orang ngentut, bisa ngedalang ambak dan sebagainya, tetap tidak ada agensi lainnya kecuali Allah. Nah, itu membuktikan kita ini fakir, berkebutuhan tetap pada Allah. Songong edan bilamun musyrik mah edan, aneh lah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Sementara Allah lawannya al-ghaniyu, tidak butuh apa-apa. As-samad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Samad itu adalah benda tanpa lubang atau pori-pori. Semua benda yang sifatnya solid, padat, tanpa lubang, tanpa pori-pori, maka dia nggak butuh yang lain. Tapi kalau punya pori-pori kertas, ada air, airnya masuk merembes, butuh air. Pokoknya butuh ada lubang, bisa masuk, bisa mengeluarkan. Allah mah zat yang solid, ya, somad. Maka Allah itu al-ghaniyu. Maka pikirkan kalau kita sholat, Allah nggak butuh. Kita yang berkebutuhan untuk sholat itu, dan seterusnya, dan seterusnya. Plus Allah itu al-hamid. Keputusan kita musyrik tidak musyrik tidak mempengaruhi al-hamid. Karena Allah hamid li zatihi. Hamid dengan zatnya sendiri. Hamid. In yasha, kalau Allah mau, yudhibkum, maka Allah nganggap kamu binasa, dianggap nothing, ya, sehingga wayati bihalkin jadid, eksistensi kamu diganti dengan umat yang baru, pemain yang baru. Kebayang nggak kita dianggap nothing, dianggap tidak punya eksistensi, bukan sesuatu, bukan something, bukan someone, suka-suka Allah, ya.
Maka ketika Allah itu menguji kita, itu kita masih punya eksistensi tuh. Alhamdulillah saya masih diuji, orang lain nggak dianggap. Bahkan naudzubillahi min dzalik, ternyata azabnya azab yang tidak mematikan, masih ada kesempatan bertobat. Nah, itu eksistensi itu. Nah itu alhamdulillah tuh. Karena Allah bisa saja menganggap kita itu nggak penting, bukan something, bukan someone, lalu diganti dengan umat yang baru. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, wa madzalika 'alallahi bi'ajid. Untuk hal-hal begitu jangan dianggap nggak mungkin. Itu bagi Allah bi'ajiz, Allah berkekuasaan. Ya, makanya jangan sombong merasa imannya bagus, jangan takabur merasa ibadah, dan jangan berbohong saya ini kaya karena ibadah. Nggak ada kaitan ya, karena itu tuh kejahatan. Begini cara berpikirnya, kita menganggap Allah bisa disogok. Allah melamun kita yang salah pasti dalam kena kekayaan. Emang Allahnya Pak Andra Sony? Kalau kita banyak ngirim, dapat deh manisnya kekuasaan. Enggak begitu. Sholat kita yang butuh, infak kita yang butuh, zakat kita yang butuh, rezeki udah ditakar oleh Allah. Tinggal kamu mengeksploitasi, mengeksplorasi. Jangan menganggap saya berhasil menservis Allah sehingga Allah baik hati pada saya. Nggak boleh, kejahatan. Karena Allah itu ghaniyun hamid. Allah itu senang bukan karena kita sholat, bukan. Ya, Allah itu independen. Ya, kejahatan itu. Jadi kalau sering kitanya wajar Ustaz ya, sugi lawang ibadah bagus, itu kejahatan itu. Kejahatan berarti menganggap dia bisa nyervis Allahnya. Waduh gawat itu. Karena hukumnya Allah itu ghaniyun, independen, tidak butuh yang lain. Yang tetap berkebutuhan tetap adalah kita. Maka seluruh amalan yang kita lakukan tidak menjadi bagian dari kebutuhan Allah. Sedangkan keputusan Allah adalah ajali, tidak dipengaruhi oleh apapun. Ya. Jadi jangan ujub, jangan takabur, tapi juga jangan membuat opini yang menyesatkan. Ya. Nah, nantinya bingung dong. Ya Allah, nabi saya namanya Nabi Muhammad, atau nabinya Pak Gosni, nabi saya Muhammad. Itu sampai bebentingnya, ikat pinggangnya diganjel dengan batu. Lapar. Saking BU, apa Bu Neng Surya BU tuh? Butuh uang. Akhirnya baju perangnya dijual. Gimana itu caranya membangun pemahaman? Ya ini Nabi kurang pintar ibadah ikut. Masa mau gitu sih? Tanda nih krisis keuangan. Mau begitu cara pandangnya? Ada yang lebih baik ibadahnya dari Nabi Muhammad? Enggak ada. Jadi jangan mengkait-kaitkan Ustadz. Memang ya ahli ibadah mah rezeki nggak jauh. Gimana? Jangan membangun opini seolah-olah Allah itu kalau diservis loman. Jangan. Yang masih servis itu
Ya begitulah. Pertama, yang kedua, Allah itu jangan dirusak dengan personalisasi. Ustaz, pengalaman saya kalau demonya banyak, nggak berkutik tuh gubernur, maka tidak merasa pede kalau doa tidak akbar. Lautan manusia. Emangnya Allah takut pada jumlah yang banyak? Gimana sih? Ya keroyokan. Itu namanya akbarnya ini mah istighosahnya udah bener. Istighosahnya udah bener, tapi merasa mantap yakin akan diijabah kabul karena skala besar nih. Itu udah rusak la ilaha illallah. Udah rusak. Seolah-olah Allah menjadi gentar nih karena menghadapi kalau Pak Jokowi mungkin waktu jadi presiden, Prabowo mungkin. Nah itu jangan dirusak la ilaha illallah kita itu dengan opini-opini seperti itu. Berdoa sendiri itu makbul, berdoa bersama orang lain makbul. Disesuaikan dengan keadaan kita. Ya, ada orang unsur-unsur syarat makbulnya udah ada. Apa syarat makbulnya? Satu, orang teraniaya, dia melakukan safar, perjalanan, sudah lelah lemah, bajunya kumel, keadaan doib, terdolimi doib, itu jalan-jalan makbul. Udah begitu mengangkat tangan, tangannya diangkat ke atas. Ini juga jalan makbul. Kalau berdoa angkatlah tangan. Tapi dikomentari fa'ainama yustajabu, mal bakal dijabah. Karena setelah diverifikasi masrabuhu haram. Yang minuman yang dikonsumsi haram. Wa makaluhu haram. Unsur makanannya haram. Wa malbasuhu haram. Instrumen, kendaraan, pakaian, mungkin device, alat-alat komunikasinya juga haram. Fa'aina ma yustajabu. Nggak mungkin dijawab. Padahal syarat dijawabnya udah dapat tuh. Satu, kepayahan. Payah itu minta suami menyiksa istri. Payah kan? Berdoa itu makbul itu. Tapi juga tidak mutlak kan masih syarat. Jadi sebaiknya suami itu bikin payah istri supaya makbul. Jadi Haji Rusdi mau umroh nih, misal kasih tugas ke BJH setiap hari 2000 kali bolak-balik pawon sampai ruang tamu, kan payah kok. Nanti suruh berdoa, doanya makbul, payah. Yang kedua, ada berdoa menengadahkan. Nah tapi ada pembatalnya, ternyata minumannya haram, makanannya haram, instrumen device-nya haram, sulit. Ustaz itu ada WTS tuh justru dia menjadi makbul karena dia bertobat. Tuh, bertobat. Nah kita kembali. Pertahankan stabilitas la ilaha illallah. Ada mekanisme di sini kan
ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib. Yas'adu. Seberapa yakin bapak-bapak, ibu-ibu, amalan-amalan kita itu naik ke langit, seberapa yakin? Nah, itulah kunci surga itu. Jadi yang jadi masalah, kita itu satu penyakitnya afirmatif. Yang penting mengafirmasi lah. Begitu 2 kalimat salam, dianggap selesai urusan. Sementara orang-orang tua kita, para nabi, habis sholat nangis. Yang ditangisi bukan anak sakit, istri sakit, bukan. Nangis khawatir amalan sholatnya tidak naik ke. Nah, maka kata Allah, ini supaya kita duduk dulu nih ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Pastikan al kalimut thayyib, la ilaha illallah kita itu diterima dulu oleh Allah. Dari situ maka amal-amal soleh ngikut ke kalimat thayyibah. Maka kualitas la ilaha illallah tidak boleh, tidak pasti, harus pasti. La ilaha illallah. Kita meriksa sholatnya karena apa? Karena la ilaha illallah atau karena? Oh, ternyata karena masalah rumah tangga udah runtuh. Makanya ini usia saya 55 misalnya. Umur ibadah saya berapa? Belum tentu 40, mungkin cuma 2 tahun. Umur kan deret ukur. Cara meriksanya bagaimana? Berapa banyak amalan yang naik ke langit? Nah itu. Tapi yang terpenting lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pada saat kita mati, maka amalan terakhir kita adalah amalan karena Allah. Itu yang terpenting ya. Jangan dianggap gampang loh, belum tentu bisa. Ya, karena Allah menolak taubat orang, menolak taubat Fir'aun.